Ibu kami mengucap syukur Tuhan. Hari cerah minggu pagi ini Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Sungguh kami memerlukan kuasa dari teman-teman ini. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami Tuhan. Membuka pikiran kami, melemah lembutkan hati kami, sehingga kami siap akan tamburan firman-Mu. Kami siap untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Ingat juga Tuhan, yang hati Tuhan Kau-Jamu, biarlah firman-Mu Tuhan sesuai dengan kerinduan-Mu untuk berbuah bagi kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Glory haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom. Sungguh berbahagia Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya berkesempatan untuk membagikan firman dengan senantiasa menjaga kasih semula, kasih mula-mula. Kasih semula atau kasih mula-mula bisa kita ibaratkan sebagai kasih dalam suasana jatuh cinta. Jika Bapak Ibu Saudara pernah mempunyai kasih, tentu bisa merasakan suasana kasih ketika sedang jatuh cinta. Kasih semula menampakkan dirinya sebagai kasih yang murni, yang tidak tercampur aduk dengan yang lain. Karena itu dia juga hangat, menggetarkan serta bersifat spontan, jauh dari sifat kepura-puraan, tanpa merasa berkorban tetapi rela berkorban, memberikan apa saja demi kasih yang dikasihinya, yaitu kasih yang menggelora, kasih yang menutup segala sesuatu, dan kasih yang akan tertuju pada yang dikasihi. Senantiasa menjaga kasih semula ini menyadarkan setiap kita orang percaya bahwa kasih kepada Tuhan adalah motivasi terbesar di atas pemahaman doktrin ataupun pelayanan. Dengan demikian diharapkan setiap orang percaya selalu menjaga kasih mula-mulanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai ke 7. Kita akan belajar dari jemaat Efesus. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ke 7. Saya bacakan ayat yang ganjil bergantian dengan Bapak Ibu Saudara. Nanti pada ayat yang ke-7 kita bersama-sama. Wahyu 2 pasal 1 ayat yang pertama dengan perikop kepada jemaat di Efesus. Demikian firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki-dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki-dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bersama-sama
pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari jemaat Efesus yang secara nyata dinyatakan betapa luar biasanya jemaat yang ada di Efesus ini, meski akhirnya mendapat teguran Tuhan. Namun kita bisa belajar bahwa pada awalnya jemaat Efesus adalah jemaat yang memiliki loyalitas, yang memiliki kerelaan berkorban, dan tentunya memiliki kasih mula-mula. Apa ciri-ciri dari jemaat Efesus? Yang pertama yaitu jerih lelah dan ketekunan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perdalam, kita gali lebih dalam lagi tentang bagaimana jemaat Efesus. Ya, ciri-cirinya jerih lelah dan ketekunan yang dimiliki oleh jemaat Efesus. Ya, sudah dikatakan di dalam ayat yang kedua, yang tidak sabar terhadap orang jahat dapat mengkaji dan mendapati rasul yang palsu. Ini adalah sebuah penilaian sempurna bagi jemaat Tuhan dengan kualitas yang demikian. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan melalui Yohanes ya, untuk disampaikan. Ini sebetulnya benar-benar kualitas jemaat yang prima pada waktu itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Jemaat Efesus memiliki jerih lelah, kerja keras yang luar biasa dan mempunyai ketekunan. Kata jerih lelah diartikan sebagai berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal. Demikian juga ketekunan artinya fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakan. Menurut Yakobus, Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus adalah pekerja keras yang berjerih lelah dan tekun. Nah, ketekunan adalah sebuah hasil dari ujian atau pencobaan yang dihadapi dengan respon yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Yakobus kita, Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3, kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Amin. Yakobus mengatakan anggaplah, yang artinya adalah yang mendorong kita untuk memiliki pemahaman yang dalam akan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan hanya melihat bagian luar dari sebuah pencobaan. Meskipun kita tidak merasa bahwa pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan, namun kita harus bisa menilai secara spiritual bahwa pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Luar biasa, ya. Dengan kata lain, orang Kristen harus bisa belajar, memandang ujian sebagai pencobaan dari lensa yang lain, dari sudut pandang yang berbeda. Pencobaan dapat dipandang sebagai sang guru yang tersamar. Pencobaan itu seperti pupuk bagi jiwa, bukan racun sebagai jiwa, ya, bagi jiwa. Pakai pupuk. Nah ini ya, kalau di tangan seorang yang mementingkan sterilitas, mementingkan sanitasi, tidak lebih dari sebuah kotoran yang merugikan dan perlu disingkirkan. Namun pupuk yang sama di tangan seorang tukang kebun dapat memberi dalam tanda kutip makan dan menyuburkan tanaman. Ini adalah soal perspektif dan cara menyikapi, sehingga menumbuhkan efek berbeda dari orang yang mengalami pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila Bapak Ibu Saudara jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Mari kita memiliki sudut pandang
rohani terhadap pencobaan yang kita alami. Ya, mari kita lihat dengan cara pandang yang lain. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita dapat melihat dari segi pandang yang lain apa yang kita alami, tetapi jangan dari pandang sudut dunia Bapak Ibu Saudara, akan tetapi pandanglah dari segi Alkitab secara Alkitabiah. Mengapa orang Kristen dapat bereaksi demikian aneh dan tidak terduga seperti ini? Ya, ini merespon pencobaan dengan sukacita. Alasannya adalah karena kita tahu bahwa Tuhan Allah memakai pencobaan ini untuk menyempurnakan iman kita dan membuat kita orang Kristen menjadi lebih kuat. Slide yang berikutnya. Jemaat Efesus bertekun di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi. Tuhan memperhitungkan ini sebagai pekerjaan pelayanan yang didapatnya di hadapan jemaat-jemaat sebagaimana ya jadilah kita Tuhan memandang sebagai pelayanan yang membawa setiap kita orang-orang untuk menjadi tekun dan setia, asalkan kita tidak mudah menyerah di tengah jalan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri yang dimiliki oleh jemaat Efesus adalah perhatian terhadap ajaran. Jemaat Efesus sangat memperhatikan makanan rohani yang mereka dapatkan. Karena itu mereka mau mempertimbangkan betul siapa yang mengajar mereka. Yang mengaku rasul tidak langsung diberi kesempatan, tetapi mereka cek terlebih dahulu. Mereka uji terlebih dahulu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bagaimana mereka katakan? Mereka tidak tergoda dengan jabatan atau gelar dari sang pengajar, tetapi mementingkan isi dari apa yang diajarkan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa jemaat menemukan bahwa orang-orang jahat yang mengaku rasul itu ternyata adalah pendusta. Dan jauh sebelumnya Rasul Paulus telah mengabarkan dan melayani di Efesus selama 3 tahun. Bisa Bapak Ibu Saudara baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang 31. Ketika Paulus hendak meninggalkan kota Efesus, dia memperingatkan jemaat agar berjaga-jaga dari pengajaran sesat yang akan masuk dan mempengaruhi jemaat. Ini termasuk ungkapan daripada Paulus, ya. Bahkan Tuhan Yesus mengetahui segala pekerjaan pelayanannya yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Tuhan Yesus mengatakan melalui Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat Efesus, ya. Jemaat Efesus sungguh berjerih payah menjaga jemaat dari orang-orang jahat. Ketekunan mereka di tengah-tengah kesulitan, bahkan melawan setiap orang yang hendak menarik mereka keluar dari penerang firman. Jemaat Efesus bahkan telah mencoba dan memeriksa dengan teliti apa yang diajarkan oleh rasul-rasul palsu dan mendapati mereka sebagai pendusta. Ya, sungguh jemaat Efesus telah memberi teladan sikap rela menderita. Secara kasat mata Bapak Ibu Saudara, tentu kita bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus adalah hal yang sangat baik. Namun di mata Tuhan Yesus, Tuhan mampu melihat sampai ke dasar hati. Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu 2 ayat yang kedua, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan." Pujian Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus sendiri dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam ucapan syukurnya kepada jemaat di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. "Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu
usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, inilah yang bisa kita bandingkan pada masa sesudah kasih mula-mula berlalu, Bapak Ibu Saudara. Dari Rasul Paulus memberikan arahannya pada tahun 60-an Masehi, sehingga pada percobaan yang terakhir pada abad ke-90 ini ada sesuatu hal yang Tuhan sampaikan, Tuhan celah untuk jemaat dari Efesus ini. Ada bagian penting yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika tetapi hilang dari jemaat Efesus, yaitu bila mana jemaat di Tesalonika mempunyai pekerjaan iman, mempunyai pekerjaan kasih dan ketekunan akan pengharapan, sedangkan jemaat Efesus hanya mempunyai pekerjaan, mempunyai jerih payah dan mempunyai ketekunan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mencela mereka, sebab mereka telah meninggalkan kasih yang semula, kasih yang mula-mula. Mereka melakukan pekerjaan, ya. Mereka berjerih bekerja keras, ya. Dan ketekunan bahannya, tapi tanpa iman, kasih dan pengharapan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, iman yang adalah inti dari kekristenan, kita diselamatkan oleh iman yang bukan hasil usaha kita, tetapi oleh pemberian Allah sebagaimana Efesus 2 ayat yang 8. Kebenaran ini memampukan kita untuk mengakui dalam hati kita, dalam seluruh hidup kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Nah, pengharapan yang kita akan menerima kemuliaan Allah sebagaimana dalam Roma 5 ayat 2, inilah yang menjadi dasar dan mengapa kita tetap bertahan di dalam penderitaan sewaktu mengikut mengiring Tuhan di dunia ini dan senantiasa bersukacita dalam kesesakan. Tapi saya sedikit dengan Pak Andre, kalau senantiasa kita senantiasa sukacita, tetapi kalau berduka cukup sekedarnya untuk berdukacita. Kalau sukacita senantiasa bersukacitalah senantiasa. Ini Bapak Ibu Saudara, ya, kita percaya bahwa kita memiliki sebuah pengharapan yang kekal, pengharapan yang membawa kita kepada sukacita yang lebih besar daripada menaklukkan roh-roh jahat, yaitu sukacita karena nama kita tercatat dalam buku kehidupan di surga, sebagaimana Lukas 10 ayat yang ke-20. Nama kita terdaftar di surga bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebuah pengharapan yang begitu indah bagi kita untuk dapat hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Amin ya, amin. Amin, sesungguhnya demikian adanya. Semuanya itu dapat kita alami semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, manusia takut bersembunyi dari hadapan Tuhan. Namun Allah mempunyai prakarsa, Dia bertindak. Di manakah engkau? Karena sejak mulanya Allah yang berinisiatif mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa dari hidup yang penuh keperkosaan. Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 13 menyebutkan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Allah adalah kasih itu sendiri, dan kasih akan selalu ada sedari awal sampai selama-lamanya. Apa yang dilakukan jemaat Efesus dapat juga terjadi pada setiap kita.
mengerjakan pelayanan tanpa sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai pusat dari pelayanan kita. Pelayanan yang hanya sekedar jalankan sebagai buah pekerjaan, bukan dimaknai sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan, upaya untuk menjadi berkat bagi sama. Ini sudah melenceng jauh dari tujuan semula, Bapak Ibu Saudara. Jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya diperkenankan untuk mengambil bagian dalam pelayanan Allah, kita mengarahkan hati ini kepadanya dan tidak meninggalkan kasih mula-mula yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Bukan tentang seberapa besar pelayanan yang kita terima dan jalankan, tetapi seberapa besar hati yang kita berikan pada hidup yang singkat di akhir pelayanan. Apabila kita menyadari, meyakini bahwa kita adalah bagian dari rencana Allah, maka kita akan tahu bahwa yang penting bukanlah menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, agar kita menjadi sabar di masa kesukaran adalah taat tidak kita. Yakobus 5 ayat 9 mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Di saat kita menghadapi tekanan yang tinggi, kita cenderung bersungut-sungut. Namun Yakobus memperingatkan kita perlu mengawasi bahasa dan apa yang kita katakan. Ada banyak hal yang tidak penting terjadi karena dampak perkataan kita yang tidak bijaksana. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ya, sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 5 ayat yang 12, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan dia. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, agar kita sabar di masa kesukaran, yaitu belajar dari teladan kesabaran dalam penderitaan yang diteladankan oleh para nabi. Yakobus menyebutkan ayat dan nabi-nabi dengan berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran yang nabi telah bicara demi nama Tuhan. Bapak, setiap kita pernah membaca dari Ayub, ya, sungguh kita bisa meneladani Ayub yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan pulihkan atas apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub karena kesabaran. Apapun kesukaran yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, sebanyak apapun hal buruk yang terjadi di depan kita, tetaplah sabar. Karena kasih Tuhan jauh lebih besar dari kesukaran yang kita alami. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, katakan di dalam Wahyu 2 ayat yang 4, aku mencela jemaat Efesus. Bahkan kalau kita tidak berhati-hati pun, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencela setiap kita, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mereka, ya, mengira bahwa semua yang mereka lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Namun Tuhan Yesus berkata melalui Rasul Yohanes, aku mencela engkau, hai jemaat Efesus, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak Ibu Saudara, betapa kita dapat belajar dari kitab Wahyu ini. Jemaat yang luar biasa ini, yang rela berkorban, yang loyalitas, yang sanggup menderita, ya, masih dicela langsung oleh makhluk-makhluk sekalian. Kita dapat introspeksi
introspeksi. Apakah setiap kita sudah melakukan hal yang demikian hebat? Dan terutama bagi saudara-saudara yang baru ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pastinya ada cinta mula-mula akan Yesus, akan Tuhan. Bagaimana mereka berusaha mengenal PDKT dengan Tuhan sebagai apa dan bagaimana dalam kehidupannya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kita diingatkan kembali untuk menggelorakan kasih yang mula-mula. Orang yang demikian ya bagi jemaat Efesus ini yang sudah berpengetahuan luar biasa. Bahkan dia bisa membedakan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan Alkitabiah, masih dicela oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Meninggalkan kasih mula-mula. Banyak terjadi dalam kehidupan kita tentang kasih ini Bapak Ibu Saudara. Siapa datang kepada kita, Pak tolong, Bu tolong, saya benar-benar butuh saat ini, tolong pinjamin saya supaya saya dapat melanjutkan kehidupan ini, untuk makan hari ini atau dalam minggu ini dengan senang hati, dengan tulus, karena Bapak Ibu Saudara telah terlebih dahulu diberkati, maka Bapak Ibu Saudara memberikan saluran berkat ini kepada yang datang kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ternyata ada beberapa hal rupa-rupa yang kemudian Bapak Ibu ini tidak bisa mengembalikan apa yang dia pinjam. Nah, inilah Bapak Ibu tantangan bagi setiap kita orang percaya ya. Ada berbagai-bagai respon ya. Satu, karena sudah mempunyai hati yang tulus dari semula dan mengerti akan firman Tuhan bahwa bila mana aku memberikan pinjaman jangan harap kembali, maka dengan respon yang benar, Tuhan ya sudah memberkati saya, sudah menyediakan apa yang diperlukan bagi Bapak. Yang menjadi tantangannya Bapak Ibu Saudara, ini tadi maksud saya ya baru respon yang benar, tidak apa-apa, karena Tuhan telah memberkati saya tidak kekurangan, saya kecukupan. Nah, tetapi ada pula yang merespon yang lain, yang negatif Bapak Ibu Saudara. Ya, kamu pinjam kemarin, saya tidak akan pinjamin lagi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang perlu dicela. Kenapa? Sudah tahu perbuatan baik, tidak melakukannya. Kalau Bapak Ibu Saudara mempunyai pikiran, ya kamu nggak mengembalikan, besok saya tidak saya pinjamin, Bapak Ibu Saudara sudah menutup pintu berkat yang dari Tuhan sediakan. Maka Bapak Ibu Saudara pada saat si A ini membutuhkan, ya benar-benar Bapak Ibu Saudara nggak punya. Luar biasa Bapak. Tetapi bagi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak sih yang tadi datang kepada ibu yang memahami, yang cinta akan firman Tuhan, Bu, maaf ya kemarin saya belum bisa mengembalikan, hari ini saya pinjam lagi. Banyak terjadi hal ini Bapak Ibu Saudara. Apa respon Bapak Ibu Saudara? Mari jawab setiap kita. Benar ini Bapak Ibu Saudara. Kemarin aja belum dikembaliin, mana saya bisa sama menjawab. Ini respon yang perlu dikoreksi, perlu dicela. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu perbuatan baik yang sehari ini bisa menolong, kenapa tidak dilakukan Bapak Ibu Saudara?
tahu yang baik tidak melakukan dosa. Nah, ini tantangan orang yang percaya ya. Kalau begitu saya nanti kalau Pak Anto pinjam, puji syukur Tuhan menyediakan. Jadi beda ya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan mengirim orang yang membutuhkan pertolongan kita, Tuhan memperlengkapi kita. Benar Bapak. Nah ini terjadi. Ya, pada waktu saya di sana ada Bapak punya sangkutan, belum saya tindakan nanti. Ya, puji syukur ya, karena sudah memberikan maka kita tidak mengharapkan kembalian. Ambil dari Montessori, nah, ketemu lagi, asik. Ya, karena Tuhan sudah sediakan, Tuhan ada. Kalau tidak ada, maka saya katakan, ya katakan ya tidak, katakan tidak. Maaf Pak, saya sedang tidak bawa duit. Maaf Pak. Oke, bisa datang ke rumah. Gitu. Katakan iya, kata ya, bila kata iya, tidak. Jangan kita kena hukuman. Nah, itulah kasih mula-mula yang luar biasa. Betapa jemaat Efesus yang luar biasa ini sampai meninggalkan kasih mula-mulanya. Orangnya pintar, ya. Orangnya tahu firman Tuhan, ya. Kenapa sampai meninggalkan mula-mulanya? Karena perjalannya waktu dari 60 Masehi sampai 90-30 tahun ya, mungkin orang-orang sudah mempunyai kedudukan dan sepakat dan sebagainya, sehingga orientasinya sudah berubah dari semula tulus, benar-benar berkobar-kobar untuk kemuliaan Tuhan, sekarang beralih menjadi berkobar-kobar untuk kemuliaan diri sendiri, ya. Bahkan dengan kata-kata yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, maaf, saya tidak bisa menolong karena sudah ABCD, mungkin pertolongan yang diberikan. Padahal Tuhan tidak mungkin bisa kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah hapuskan. Luar biasa Tuhan kita itu ya. Amin. Kasih gitu. Yang luar biasa kasih Tuhan kita. Sekali mengampuni dosa kita, kita percaya bahwa Tuhan telah menghapus dosa kita, maka kita merdeka. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Merdeka. Sungguh Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang pastinya dijumpai, ditemui dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bila mana Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita untuk menjadi berkat, jadilah bejana Bapak Ibu Saudara. Saat kita mengalirkan keran-keran bejana berkat Tuhan, Tuhan itu luar biasa, memenuhi dari dalam keran-keran yang kita buka. Ya. Saya lepas dari Montessori Bapak sebagai kepala sekolah dengan bergerelnya dari sekolah ke sekolah, dari rumah ke rumah, bahkan di rumah sendiri, ya. Nah itu mensyukuri, menikmati berkat Tuhan. Kalau kemarin saya belum menerima sekian, ternyata saat-saat yang menyenangkan seperti ini menghadapi pas, ya, penilaian akhir semester ini banyak anak yang daftar ya. Ayo Pak, aku ikut bimbel dan sebagainya. Nanti Rena Desember ya, udah. Saya libur dulu ya Pak. Itu ada dinamikanya. Tetapi bersyukur Tuhan sediakan. Tuhan kirimkan orang-orang, orang tua bahkan murid untuk melengkapi kita, untuk terjadi proses kegiatan belajar mengajar. Ya. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara menjadi berkat di mana Bapak Ibu ditempatkan di dalam suatu lokasi institusi yang baik. Banyak orang bertanya, Pak Anto, kenapa jauh-jauh ke Karawaci? Di Citra itu ada 14-15 gereja bersama. Nah, karena menyadari
Tuhan, ya tanam saya supaya saya tumbuh di Karawaci menjadi kuat bagi keluarga di Karawaci. Nah itu yang saya pegang saya. Apa yang puji syukur Bapak Ibu Gembala senior apapun yang sekarang ya memberi kesempatan saya untuk menyampaikan firman ini. Apa yang perlu saya untuk tumbuh, nah itulah yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya ingin tumbuh di dalam Tuhan Yesus, maka saya memerlukan hal-hal yang menguatkan saya. Nah, karena itu Tuhan memberikan berkat bagi saya. Nah, berkat ini kemudian saya sampaikan, saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Inilah kasih mula-mula terutama yang baru dibaptis pastinya ya mempunyai semangat. Ya. Jemaat Efesus saja yang demikian bagus masih tercela. Yang sudah benar-benar dinyatakan dalam Alkitab ya, betapa bagusnya mereka ya, dinyatakan betul-betul nyata itu Bapak Ibu Saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat ya banyak sekali benar-benar suatu hal yang dinyatakan Tuhan melalui Yohanes. Bagaimana apakah Bapak sudah dinyatakan sesuatu hal yang baik Bapak Ibu kerjakan melalui saudara terdekat atau orang-orang terdekat? Apakah Tuhan sudah mengirimkan pesan melalui orang-orang terdekat Anda bahwa Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang luar biasa? Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan kasih mula-mula, kasih semula. Betapa Bapak Ibu Saudara bergelora mendapatkan kasih cinta yang mula-mula. Mari ya. Karena setelah mendengar tentang iman ya, tentang kasih terhadap semua orang kudus sebagaimana yang terjadi di Efesus yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada tahun 60 ya, di akhir abad ke-1 lah, yaitu tahun 90-an, jemaat Efesus mendapatkan surat teguran dari Tuhan melalui Rasul Yohanes. Oleh karenanya di mana jemaat Efesus telah kehilangan kasih mula-mula, dan itu adalah kejatuhan yang terdalam. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara jatuh ya, melupakan kasih mula-mula, ini bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara juga jatuh dalam ya, sebagaimana jemaat Efesus dikatakan karena dia melupakan kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara melupakan kasih mula-mula, Bapak Ibu Saudara juga mengalami kejatuhan yang dalam. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa kasih yang mula-mula menjadi standar ukuran orang percaya yang harus selalu dijaga? Karena seorang yang telah kehilangan kasih mula-mula tidak lagi menempatkan Tuhan Allah Tuhan Yesus menjadi fokus penyembahan dan pelayanannya. Saat Rasul Yohanes menulis surat teguran ini, generasi kedua dari jemaat Efesus, tentu ya dari abad 60 tahun 589-an tahun 60 ya sampai ke abad 90 30 tahun lah sudah barang tentu meregenerasi akhirlah putranya ya. Generasi kedua dari jemaat Efesus memiliki sisa-sisa kejayaan rohani. Memang mereka masih memiliki doktrin yang kuat, bahkan mungkin lebih solid lagi. Mereka mampu menyeleksi setiap ajaran sesat seperti bidat Nikolaus. Ya, sebagaimana yang dinyatakan ayat 6. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa penyembahan berhala, percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, waspadalah. Ya, ini pengajaran sesat. Ya, ini adalah pengajaran sesat. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam kitab Perjanjian Baru mengatakan hal yang sebaliknya, hal yang berbeda, bahwa orang yang hidup dalam percabulan
9b sampai dengan 10. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang pikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Oleh karenanya, mari kita harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang menyesatkan. Bagaimana? Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila tidak sesuai dengan firman Tuhan, wajib saudara Bapak Ibu dengan tegas menolak ajaran tersebut. Namun justru dalam keadaan demikian mereka dicela Allah, meskipun mereka bisa mendeteksi, bisa memisahkan, memilah ini pengajaran sesat. Mereka dicela Tuhan karena bukan terletak pada isi kepala mereka, tetapi pada isi hati mereka, di mana kasih mereka telah pudar, kasih mula-mulanya pudar, Bapak Ibu Saudara, dapat celaka. Hal ini mengindikasikan bahwa Tuhan Allah tidak lagi menjadi fokus hidup mereka. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Apakah kasih mula-mula kita tetap bertularan, tetap berkobar-kobar? Nyalakan, Bapak Saudara. Karena seorang yang telah meninggalkan kasih mula-mula tidak lagi mempunyai kepekaan untuk mendengar teguran Allah, suara Allah. Yang ada dalam hati mereka adalah kedegilan, tidak mau mendengar suara kata hati. Ya, betul-betul mereka luar biasa, dikatakan berbulu tapok. Ya. Di tengah-tengah badai perjuangan ini, Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus masih tetap bertahan dan memegang panji Kristus. Karena wajarlah bila kita membayangkan bahwa sampai ayat yang keempat ini, jemaat Efesus masih bersyukur dan bangga menerima pujian Tuhan. Tapi setelah dari tempat bahkan yang kelima, Bapak Ibu, aku menjelangkau, bahkan dalam ayat yang kelima, jika kamu tidak bertobat, suatu teguran, pasti harus ada tindakan. Dalam di sekolah pun demikian, kalau ada teguran, peringatan, pasti harus ada tindakan. Ya, jika kamu tidak bertobat, ini peringatan, ya, maka akan ditindak bagaimana? Aku akan datang kepadamu dan aku mengambil kakimu dari tempatnya. Tetapi karena jemaat Efesus keras kedua ini telah meninggalkan kasih mula-mula, maka mereka tidak lagi peka untuk mendengarkan suara Allah yang menegur, yang mengingatkan mereka. Hati mereka telah degil, penuh kedegilan. Hasil dari kedegilan terhadap teguran yang tidak diperhatikan ini. Sekarang Bapak Ibu Saudara, apabila kita melihat perkembangan jemaat Efesus pada masa sekarang ini, maka tempat di mana jemaat Efesus pernah berdiri, yang sekarang adalah di Turki, maka jemaat Kristus atau gereja Tuhan sulit untuk kita temukan. Sekalipun ada, bukanlah jemaat yang menonjol, ya. Nah itulah Tuhan sudah mengambil kakinya mereka, mengambil jemaat. Apa perlunya kasih mula-mula dalam hidup orang percaya di masa sekarang ini? Pertama, pesan Tuhan pada kita melalui Wahyu yang kita baca, Wahyu 2 1-7. Yang menjadi tema pembelajaran hari ini adalah kembali kepada kasih mula-mula, kasih semula. Mari kita semangat bergelora membakar hati kita untuk kembali ke kasih mula-mula. Bagaimana kita belajar lagi, lebih dekat lagi kepada Yesus Kristus Tuhan kita.
Sebagaimana Bapak Ibu Saudara berusaha PDKT, mari kita dekatkan diri kita. Tuhan selalu mendekat, tetapi kita yang sering kali menjauh. Luar biasa Tuhan kita begitu mengasihi kita. Ingat, kita adalah calon mempelai Kristus, mempelai wanita dari Kristus. Kemarin saya di Serantok kita mempelai wanita, Kristus mempelai prianya. Nah, kita mempelai wanita Kristus, sang mempelai pria Yesus Kristus akan datang segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan kembali kepada kasih mula-mula. Yang kedua, calon mempelai wanita Kristus yang on fire, yang kasih mula-mulanya berkobar-kobar ini pasti memiliki kerinduan yang besar akan Tuhan Yesus. Mereka, setiap kita yang rindu akan Tuhan Yesus pasti meresponi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, sebagaimana yang dicatat dalam Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah ya Tuhan Yesus. Mereka yang memiliki yang mula-mula akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Selain itu tentunya memiliki keinginan untuk selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara, memiliki keinginan untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, keinginan untuk membaca Alkitab. Terima kasih Pak Usen yang merupakan motor kita setiap hari, ya. 2 pasal. Ayo yang telat. Nah itu mengompor kita untuk baca. Bagaimana kita tahu banyak, bagaimana kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak baca firman-Nya, ya. Dari firman-Nya yang kita baca, selanjutnya kita lakukan melalui tuntunan Roh. Sulit? Ya sulit. Kalau sekiranya Roh Kudus tidak menuntun kita, tidak menolong kita, mana kita mampu dengan firman Tuhan yang sedemikian aneh, berikan pikiran yang ditamat. Itu betul-betul yang luar biasa, ya. Oleh karenanya kita dekat pada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita sebagai pelaku-pelaku firman. Untuk keinginan membaca Bapak Ibu, mari ya. Dan keinginan tentunya bagi setiap kita untuk hidup kudus. Waktu itu sudah ayat 11-12. Kita harus menjaga pergaulan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kita hidup dengan tidak tercela sebagaimana yang Tuhan ajarkan, karena Tuhan kuduslah. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua? Amin. Kembalilah, mari kita kembali pada kasih yang mula-mula dan kobarkanlah hati kasih yang mula-mula. Kasih mula-mula akan menuntun setiap kita, setiap orang percaya untuk menjalani proses keselamatan dengan benar. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh belajar melalui firman-Mu, melalui jemaat yang di Efesus Tuhan. Betapa kami belajar banyak Tuhan. Jemaat-Mu yang demikian luar biasanya Tuhan, masih ada sesuatu kekurangan, meninggalkan kasih pulang-pulangnya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Jemaat di Bintara Wajiban Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau kubarkan kasih pulang-pulang kami Tuhan, sebagaimana kerinduan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk menjalankan, mengobarkan kasih pulang-pulang sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Glory, haleluya. Amin. Saya mewakili jemaat mengucapkan terima kasih buat Pak Anto. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini bagi kita semua, biarlah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kembalikan kasih mula-mula yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi pemenang dan menjadi mempelai akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah kumpulkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang memiliki rencana, yang memiliki tujuan atas hidup kami ya Bapa. Kalau kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, mari Tuhan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Boleh kami bertumbuh Tuhan, berbuah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih saat pagi hari ini Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan Tuhan yang akan kami jalankan saat pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Apa yang kami miliki Tuhan, apa yang bisa kami lakukan Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita siapkan persembahan kita, sedangkan kemudian berkata, Aku akan memenuhi kebutuhan Tuhan.
Puji Tuhan. Shalom. Diberkati. Yesus. Ya, terima kasih Pak Numanto yang membakar kita untuk selalu punya api asmara. Kasih mula-mula. Ya, itu nama istri saya itu, asmara hati. Asmara yang membara. Barat hidupnya lagi panas. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu semangat. Minggu depan sudah Desember. Amin. Amin. Begitu banyak persiapan di hari besar kita. Dan saya ucapkan juga bagi saudara-saudara yang mempersiapkan puji-pujian, siapkan acara, dekorasi, kami yang mengumpulkan uang, ya. Semuanya biar penuh sukacita, kegembiraan menyambut lahirnya Tuhan Yesus. Dan kita juga berdoa, ada saudara kita juga yang sedang dirawat, Ibu Piko 5, ya. Tuhan, kita berdoa sama-sama kiranya Tuhan memulihkan keadaannya. Ya, saya dengar dari keluarga karena sudah lansia makan nasi goreng pedas, ya. Jadi asam lambung naik. Biasanya kalau nasi goreng pedas mencret-mencret. Nah, ya. Jadi kalau asam lambung naik stres. Saya bilang sama anaknya, itu kebanyakan nonton perang Israel Palestina itu katanya. Terus sekarang 4 hari gencatan senjata, jadi nggak ada perang lagi. Ya, stres. Baik ya. Nah, saya juga berharap Bapak Ibu juga memilih-milih berita yang mana yang dipikirkan, yang mana bisa dilihat ya. Ada berita-berita yang bisa dipikirkan. Berita apa tuh? Berita sukacita tuh dipikirkan siang dan malam. Kalau perang itu nanti dulu lah, jangan aja yang dipikirkan. Tapi pikirkanlah Tuhan senantiasa. Pikirkanlah yang damai, yang sedap didengar, kebajikan, kemuliaan. Amin. Ampun Bapak, amin. Ya, puji Tuhan. Selamat datang juga bagi yang baru pertama kali datang. Kiranya damai sejahtera, ada jodoh dari persaudaraan kita. Baik, hari Selasa tetap ada lansia. Lansia tetap akan latihan nyanyi. Ya, hari Kamis ada kelompok 1 yang tetap setia dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus dan para pelayan juga. Hari Jumat dan Sabtu gereja ini digunakan. Jadi mohon cari hari lain untuk latihan. Ya, jadi Jumat dan Sabtu dipakai, ada gedung ini dipakai, jadi bisa latihan di lain hari gitu ya. Kalau Jumat pagi bisa, Jumat siang bisa, tapi kalau udah Jumat sore sudah tidak bisa gitu ya. Nah, kalau hari Sabtunya full dari pagi sampai malam itu ada acara di tempat ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bagi teman-teman pelayan yang ingin latihan atau persiapan bisa cari hari lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Dan hari Minggunya kita mengadakan perjamuan kudus. Siapkan hidup saudara hari demi hari. Kita tidak tahu Tuhan akan berkati kita kapan, tapi yang kita tahu kita rasakan selalu berkat dan penyertaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Nah, mohon perlindungan Tuhan apa yang saudara telah dengar pada pagi hari ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Teruskanlah, kibarkanlah panji kemenangannya. Karena tidak hanya di dalam Tuhan sukacita ada. Walaupun Tuhan sudah memberikan begitu banyak persoalan hidup, tapi kekuatan dari Roh Kudus yang dari surga saja asalnya. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami begitu bersemangat melalui firman Tuhan, melalui Bapak Lanumanto sebagai penatua. Tuhan berkati pekerjaannya sebagai guru pengajar dan juga sebagai pelayan Tuhan dan pemimpin rumah tangga. Tuhan berkati istri tercinta yang selalu ada di sisinya. Kiranya Tuhan memberkati segala keinginannya. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Begitu banyak persoalan hidup, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang tenang, hati yang damai, hati yang penuh akan kasih Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kami. Mari saudara angkat tangan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Naikkanlah ucapan syukur. Naikkanlah permohonanmu kepadanya. Naikkanlah segala keluh kesahmu. Dan naikkanlah persoalan hidupmu pada Tuhan. Yakin dan beriman padanya. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jawaban. Karena dialah yang mempunyai kehidupan ini. Syukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, mohon turunkanlah berkat-Mu atas pekerjaan kami, usaha kami, dan pendidikan kami. Peluk erat kami ya Tuhan Yesus. Tuntun langkah kami kemanapun kami pergi. Arahkan kami ke jalan yang benar, yaitu sesuai dengan firman-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan, segala ide-ide yang timbul dalam pemikiran kami, Tuhan wujudkan dengan segera menurut kemuliaan-Mu saja. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa memuliakan nama Tuhan saja. Mari saudara, kita bersama-sama yang menerima berkat, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.